Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarangan Adila dari kelas ASP 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, jelaskan objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara. Yang pertama, objek dari keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal dan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dapat dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan badan hukum publik lainnya. Yang ketiga, menurut prosesnya, keuangan negara adalah seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dimulai dari perumusan, kebijakan dan pengembalian keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang keempat, tujuan seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimaksud dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang 17 Tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh penerimaan pengeluaran dan pembiayaan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke dalam kas negara, contohnya penerimaan pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, dan pajak pemerintahan negara, bukan pajak lainnya yang termasuk penerimaan bukan pajak. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, contohnya pengeluaran rutin yang ditunjukkan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah, dan pengeluaran pembangunan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Contohnya seperti pinjaman bank, pembiayaan modal ventura, dan pembiayaan modal swasta. Yang kelima, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Di dalam bidang keuangan negara terdapat jabatan fungsional yang disebut JF. Di bidang keuangan negara, sekelompok JF mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan dan keuangan negara dan gambarkan alur-alur pembagian kuasa tersebut. Yang pertama, Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Yang kedua, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis atau pimpinan lembaga, kemudian diserahkan kepada gubernur, bupati atau wali kota menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 dan 2. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang kebijakan moneter bahwa untuk mencapai salah satu tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan melalui upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, serta cadangan devisa negara yang cukup. Yang kedelapan, buat bagian hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Yang pertama yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, selanjutnya Menteri Keuangan, pengelola fiskal, dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kemitraan negara atau lembaga yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Kepala Pemerintahan Daerah selaku Kepala Pemda untuk mengelola keuangan negara dan mewakili Pemda dan mewakili kemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kesembilan, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bergeser dari pendekatan administratif sentralistik menuju tata kelola berbasis kinerja, akuntabilitas, stabilitas, dan digitalisasi. Fokus utama kini pada hasil profesionalisme serta efisiensi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.